Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, di sisa-sisa hidup hari kami Tuhan, kami ingin menyenangkan. Biarlah pujian kami ini Tuhan, kami naikkan sebagai doa kami di hadapan. Inilah kerinduan kami. Kau boleh selidiki setiap hati kami pagi hari ini yang datang dengan sungguh-sungguh dan tulus di hadapan. Mari bersama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidup, kesempatan berharga karena anugerah. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendakmu. Sekali lagi kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Katakan, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya kesempatan berharga karena anugerah. Di renungan hati ini, di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-cita, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendakmu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan sepanjang hidup ini, sepanjang hidup ini sampai di surga nanti. Menyenangkanmu selalu, amin. Di mana engkau ada, di mana engkau ada, aku rindu berada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan terganti. Lebih sungguh lagi katakan hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidup, kesempatan berharga adalah anugerahmu. Di renungan hati ini, di renungan hati ini,
sampai di surga nanti, menyenangkan selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, kebenaran berhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Mari kita sembah Dia. Mari kita naikkan syukur kita. Haleluya, 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 Bapa, haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan bagimu, ya Bapa, ya Allahku. Engkau dahsyat dan luar biasa, layaklah Engkau kami naikkan syukur kepadamu. Engkau Allah yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang hidup, layaklah kami menyembahmu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kau ciptakan kami untuk menyenangkanmu ya Bapa. Dalam setiap perbuatan kami ya Bapa. Kau ciptakan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan
batu karang perhentian tak akan tergantikan. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, karena kami mengenal Engkau, karena kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang berbahagia Tuhan, karena kami mengenal Engkau, Allah yang hidup, Allah yang nyata dalam hidup kami. Kami tidak sia-sia memiliki Engkau Tuhan. Kami tidak sia-sia mengikuti Engkau menjadi orang kesayangan-Mu. Kami bersyukur Bapa buat kesempatan yang Tuhan terus berikan dalam kehidupan kami, agar kami terus mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami ini. Kami bersyukur Bapa, kami ada sampai hari ini. Kami mengenal akan kebenaran firman-Mu. Kami mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Sementara kami ada di dunia ini hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Hanya untuk mau melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa buat pengertian-Mu, buat hikmat-Mu bagi kami. Kami rindu juga bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau nyatakan Kau berbelas kasihan Tuhan, untuk membuka paradigma kami, pemahaman kami Tuhan tentang Engkau, supaya hidup kami tidak binasa Bapa. Buat kami mengerti Bapa, seperti Engkau memberikan pengertian buat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berfirmanlah bagi kami. Kami rindu akan kebenaran-Mu Tuhan. Layakan kami Bapa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Jika Engkau temui kami berlaku salah di hadapan-Mu, kuduskan kami Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita ada sampai hari ini Bapak Ibu Saudari, kita harus menyadari bahwa kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk lebih lagi mengerti akan kebenaran Tuhan, apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Menjadi orang Kristen Bapak Ibu tidak cuma hanya kita sudah terdaftar di gereja atau sudah ada di dalam kehidupan kita, kita sudah menyatakan aku udah Kristen, aku udah percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya sebatas itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kita harus benar-benar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita benar-benar haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan seperti Matius 5 ayat yang ke-6 mengatakan, barang siapa tidak haus dan lapar akan kebenaran, maka dia tidak akan dipuaskan. Kita menjadi orang Kristen harus takut dan gentar yang benar. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen selama kita ada di dunia ini. Menjadi kehidupan orang Kristen Bapak Ibu, kehidupan kita menjadi orang Kristen, kita ada di dunia ini, tujuan kita adalah satu, hanya satu Bapak Ibu, hanya menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sering mengatakan hanya Dia segala-galanya dalam kehidupan ini, tidak ada yang lain Bapak Ibu. Firman Tuhan ada mengatakan jangan kau mendua hati. Ya. Tuhan tidak bisa diduakan Bapak Ibu. Dia hanya satu.
Dia adalah segala-galanya dalam kehidupan ini. Kita sering cuma hanya berkata, kita sering hanya ngomong tok. Tapi dalam praktek hidup, kadang-kadang Tuhan itu nomor sekian-sekian. Termasuk yang ngomong ini Bapak Ibu. Saya tidak mungkin bisa ngomong hari ini kepada Bapak Ibu Saudari kalau saya tidak mengalami itu. Sebelum saya tidak mengerti, sebelum saya belum mengerti seperti saat-saat hari-hari ini Tuhan berikan pengertian yang luar biasa tentang kebenaran firman Tuhan. Saya sering berkata, Tuhan Engkau segalanya, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Sering kita mengungkapkan itu dalam mulut kita. Sampai keluar air mata, sampai air ingus juga keluar Bapak Ibu. Tapi realitanya, tidak benar-benar mengasihi dia dengan patut. Dengan sewajarnya. Jujur, saya tidak mengatai orang lain. Saya korban waktu itu. Saya adalah orang yang seperti itu. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan bukakan tentang kebenaran firman Tuhan yang benar-benar memukau hati saya. Ternyata mengikuti Tuhan itu tidak mudah. Mengikuti Yesus itu tidak mudah. Kita lihat seperti orang kaya Bapak Ibu di Matius 19 ayat yang 21 mengatakan, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, ikutlah Yesus. Artinya apa Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Mengikuti Tuhan Yesus tidak cuma sekedar percaya. Sebab itu Yohanes 17 ayat yang ke-17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Melewati kebenaran ini kita akan dikuduskan Bapak Ibu. Melewati kebenaran firman Tuhan itu tanpa kita sungguh-sungguh memberi hidup kita kepada Tuhan, kita tidak mungkin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari, saya seperti saudara-saudara juga. Saya manusia biasa. Saya ikut juga pengertian-pengertian tentang kebenaran firman Tuhan, Mbak percaya Yesus itu selamat. Sebab di kolong langit ini tidak ada lain selain di dalam nama Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Ada kebenarannya, Bapak. Hanya sebatas itu. Saya katakan tadi Bapak Ibu bahwa saya ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan kehendak-Nya dan menyelesaikan pekerjaannya, firman Tuhan bilang. Inilah salah satu inti kekristenan adalah melakukan kehendak-Nya dan menyelesaikan pekerjaannya. Kedua, kita harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini kekristenan yang sejati Bapak Ibu. Makanya saya katakan menjadi orang Kristen itu tidak mudah.
Dan seperti apa pemahaman kita dulu bahwa menjadi orang Kristen itu sangat mudah. Oh, ikut Kristen itu diberkati, datang ke gereja didoakan selesai. Dulu itu bagi orang yang baru mengenal Yesus oke, Bapak Ibu. Bisa diterima bagi orang yang baru mengenal Kristus. Untuk pemahaman ini adalah untuk orang yang baru mengenal Yesus. Tapi bagi kita hari ini kita perlu perhatikan pengiringan kita kepada Yesus itu sudah berapa tahun. Sejak dari lahir sampai sekarang, berapa tahun kita menjadi orang Kristen. Nah, kalau kita belum melakukan, belum mengerti apa yang Tuhan kehendaki, sangat miris Bapak Ibu, sangat prihatin. Saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Saya juga menyesali Tuhan, kenapa saya baru tahun-tahun belakangan ini mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Kenapa enggak dari dulu Bapak Tuhan Yesus, aku mengerti akan kebenaran ini, melakukan kehendak-Mu, menyelesaikan pekerjaan-Mu. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Kita harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Dulu saya menganggap kebenaran firman Tuhan ini tidak mungkin saya lakukan, tidak mungkin kita lakukan. Karena itu kita anggap bahwa itu hanya Tuhan saja yang bisa melakukan ini. Tapi ini Tuhan sendiri yang ngomong, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini perintah. Tapi dulu saya ditutupi pemahaman ini sehingga ada mungkin banyak dalih. Nggak mungkin saya bisa kudus seperti dia. Saya berkata seperti itu Bapak Ibu. Bahkan saya juga mengkhotbahkan. Saya juga berkata kepada orang yang bertanya ini. Itu cuma Yesus aja yang bisa kudus. Betapa jahatnya saya waktu itu. Betapa saya menyesatkan orang Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya belum mengerti dan belum menjalani kehidupan saya menjadi orang Kristen sampai hari ini. Baru tahun-tahun belakangan ini saya paham dan saya mengerti, dibukakan tentang kebenaran ini. Tapi harus melewati proses dulu Bapak Ibu. Kalau nggak melewati proses yang begitu berat, begitu banyak di dalam kehidupan ini, saya tidak mengerti sampai hari ini tentang kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Kenapa saya katakan sungguh-sungguh benar? Karena saya sebagai pendeta, hamba Tuhan, orang yang melayani Tuhan, Bapak Ibu, saya sangat tahu sekali. Sebagai seorang melayani Tuhan itu hanya ingin menyenangkan hati telinga jemaat saja. Kalau kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu sulit, begitu berat, nanti jemaatnya tidak akan suka mendengar ini. Gereja ini tidak mungkin banyak, tidak mungkin dihadiri orang. Jadi firmannya yang mengenakan telinga saja. Makanya banyak pengajaran-pengajaran hari-hari ini di gereja-gereja yang masih ada. Kebanyakan gereja-gereja sekarang itu yang masih ada. Hanya marilah engkau yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadanya, maka engkau akan diberi kelegaan. Dulu saya kalau KKR sering pakai ayat ini Bapak Ibu. Konteksnya bukan untuk orang-orang yang ekonominya ekonominya merosot, ekonominya krisis gitu, kehidupan rumah tangganya kacau balau, anaknya melawan orang tua atau macam-macam kejadian di dalam kehidupan ini. Bukan itu Bapak Ibu. Itu sering dipakai untuk KKR. Setelah saya mengerti kebenaran ini Bapak Ibu, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, itu bagi kita yang punya keinginan. Manusia itu cenderung banyak keinginannya.
Bukan keinginan Tuhan yang kita inginkan, tapi keinginan kita yang kita banyak. Sehingga kita letih, lesu, berbeban berat. Ini konteks firman-Nya Bapak Ibu. Keinginan kita yang banyak sehingga membuat kita letih. Gak tercapai, letih, lesu, kecewa, sakit hati. Rumah tangga jadi kacau, anak jadi berantakan. Karena keinginan kita yang kita raih, yang kita kita berjuang untuk keinginan kita. Seharusnya kita berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah ya seperti pujian tadi yang mengatakan bahwa Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Tuhan menciptakan kita ini untuk menyenangkan Dia, Bapak Ibu. Hanya itu sebenarnya, sederhana menjadi orang Kristen, tapi sulit dimengerti, sulit dilakukan dalam kehidupan kita. Orang yang masih memiliki keinginan sendiri, keinginan dunia ini. Kalau kita masih terikat dengan keinginan dunia, kita masih menyenangi keinginan dunia ini, kita sulit untuk mengerti, sulit untuk memahami keinginan dari Tuhan. Kita belum bisa menyenangkan hati Dia. Padahal Tuhan menciptakan kita tujuannya untuk menyenangkan Dia. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, hari ini Tuhan melewati kebenaran firman Tuhan, membukakan pengertian kepada kita yang belum mengerti. Seperti saya dulu, saya belum mengerti Bapak Ibu. Saat kita mau menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu, kadang-kadang kita diuji melewati kehidupan. Kita diproses. Nah di situ, apakah benar-benar dalam proses, dalam masalah kehidupan kita, kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Di situ letak Tuhan, mendidik kita. Kita dimuridkan. Jadikanlah semua bangsa muridku, kata firman Tuhan. Menjadi orang Kristen itu harus dijadikan murid. Bapak Ibu, kita harus jadi murid Tuhan Yesus. Bukan menjadi warga jemaat GBI Bukit Raya. Wadah saja di sini, wadah kita mengerti apa maksud Tuhan yang ada di dalam ini, pengajaran di tempat ini. Sebab itu kami sebagai pelayan Tuhan, kalau kami salah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar yang Tuhan kehendaki, kami dulu yang bertanggung jawab atas apa yang kami perbuat, Bapak Ibu. Menjadi pendeta, menjadi pelayan Tuhan seperti kami hari ini, itu berat, tidak mudah. Lebih banyak dituntut, banyak diberi, banyak dituntut. Tidak mudah Bapak Ibu, tidak bangga menjadi pendeta. Wah kalau khotbah ditepuk tangan, puji Tuhan khotbahnya bagus, wah senang pendeta. Mengerikan bagi kami sebagai pelayan Bapak Ibu, kalau kami tidak benar-benar melakukan kebenaran itu dengan benar-benar sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dulu saya Bapak Ibu terus terang, saya bukan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dulu. Mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya berdoa nih. Saya mencari kebenaran yang mana, firman Tuhan yang enak didengar. Supaya jemaatku kerasan, supaya gereja ini banyak dikunjungi orang karena firman-Nya emang enakan, bahwa ikut Yesus itu diberkati, ikut Yesus itu enak. Betul enak Bapak Ibu kalau kita melakukan kehendaknya. Enak itu bukan menurut pandangan kita, menurut pandangan pada umumnya. Enak menurut pandangan umumnya itu adalah enak dalam kehidupan mencapai keinginan dunia ini. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah kehidupan yang kekal. Amin. Harta yang kekal.
Amin. Itu yang Tuhan kehendaki. Tapi untuk mendapatkan harta yang kekal itu tidak mudah jalannya. Amin. Tidak mudah jalannya, ikut teladan Yesus. Kita harus mengikuti jalan-jalan Yesus yang Tuhan sudah teladani dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus meletakkan kepala aja nggak punya Bapak Ibu. Amin. Amin. Dia kaya tapi dia rela miskin supaya kita kaya. Kaya itu maksudnya apa? Tentang kebenaran. Tapi banyak orang menyalahgunakan. Kaya secara jasmani. Tidak salah Bapak Ibu. Tapi kebanyakan orang mengejar kekayaan, bukan mengejar kekayaan rohani. Sebab itu ada kebenaran firman Tuhan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Ini dibalik. Mencari kesenangan dunia dulu. Tidak mungkin firman itu akan terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Ada uang, habis. Ada uang, wah capek, habis sudah. Apalagi keadaan COVID seperti ini. Semuanya pada sulit. Tuhan izinkan terjadi. Supaya kita sadar. Bahwa apa yang kita lakukan selama ini tidak melakukan kebenarannya. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Cari kebenaran dulu Bapak Ibu. Cari apa yang dia kehendaki dalam kehidupan ini. Maka kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Kita pasti dibela oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam situasi apapun, kondisi apapun hari ini. Kalau kita benar-benar melakukan apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki dalam kehidupan ini. Dan menyenangkan dia selalu dalam hidup ini. Tidak akan takut dengan keadaan dunia ini yang semakin tidak menentu ini. Dunia ini semakin jahat. Dunia ini semakin gelap. Apakah kita masih mempertahankan kesombongan kita, kekuatan kita? Kita tidak mencari wajah Tuhan, kita tidak mencari kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita yang benar-benar benar. Ya selalu mau menyenangkan dia dalam hidup ini. Hidupku hanya Yesus. Hidupku hanya menyenangkan dia. Itu saja Bapak Ibu. Itu yang dikatakan carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Tidak mudah. Yang kulakukan hari ini bangun tidur. Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Bukannya kita pikir untuk aku hari ini kerja di sana melakukan ini supaya banyak dapat uang kerja ini. Tuhannya dilupakan. Akhirnya kecewa dalam hidup ini. Inilah hidup kekristenan yang sangat miris. Banyak sekali orang-orang seperti ini Bapak Ibu. Sangat sedikit orang yang melakukan kehendaknya. Sangat sedikit orang yang mau menyenangkan Tuhan dalam kehidupan ini. Sebab itu ada firman Tuhan. Masih adakah ditemui iman di bumi ini? Sangat sedikit. Sebab itu orang mau masuk ke kerajaan surga itu sangat sedikit. Sangat sedikitkah orang yang diselamatkan, kata murid Tuhan Yesus. Kenapa? Syarat mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah, berat. Menjadi orang Kristen itu mahal, tidak murahan Bapak Ibu. Banyak orang hari ini memahami mengikut Yesus itu murahan. Kita tidak menghargai penderitaan Yesus di kayu salib. Mahal harga yang dia bayar Bapak Ibu.
untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia taat sampai mati demi saya dan saudara hari ini. Apa balasan kita untuk dia? Sehingga kita hari ini menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, itu menjadi orang yang berarti, menjadi orang yang penuh pengharapan. Kita menjadi orang Kristen bukan remang-remang, Bapak Ibu. Kita menjadi orang Kristen itu pasti Yesus Tuhan kita itu hidup. Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Dia ada. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh benar-benar menghormati dia dalam hidup ini, dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap tingkah laku kita? Dia ada. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Karena dia ada. Karena aku tahu dia ada. Artinya aku selalu mau menyenangkan-Mu Tuhan. Aku mau berbuat hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu. Tuhan, aku rindu Tuhan. Walaupun berat yang aku harus lakukan ini untuk menyenangkan Engkau. Orang yang membenci Engkau, orang yang mengatai-ngatai Engkau, aku tidak mungkin bisa balas dengan kejahatan. Tuhan mengajarkan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Orang gak mukul pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Ini yang kita harus lakukan dalam hidup ini. Hidup kita harus menjadi berkat, hidup kita harus menjadi menyenangkan orang lain yang ada di sekitar kita. Kadang-kala meleset Bapak Ibu. Tidak mudah untuk menyenangkan dia. Kadang-kala kita dikata-katain orang, kadang-kala kita di ego, kita mengatakan kita mau balas. Kita tidak sadar kadang-kala. Orang mengatain dasar lo. Kita kadang-kala emosi. Tidak mudah untuk mematikan monster yang ada di dalam diri kita itu. Kelemahan kita. Setan yang ada di dalam diri kita itu tidak mudah. Yang paling sulit itu memerangi yang ada di dalam diri kita ini loh Bapak Ibu. Banyak monster-monster yang ada di dalam diri kita. Nah ini yang kita harus lakukan. Inilah yang kehendak Tuhan itu Bapak Ibu. Yang kita harus perhatikan dalam hidup kita. Kita harus perkarakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ini loh tugas kita. Kehendakku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Orang Kristen itu hanya itu. Yang harus diperhatikan utama, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya itu. Maka segala sesuatu ditambahkan bagimu. Bukan berarti kita tidak boleh kerja Bapak Ibu. Kita harus kerja kalau kita sudah melakukan di saat di dalam pekerjaan kita harus menyenangkan dia. Kita harus mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Baik, berkenan dan yang sempurna. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata firman Tuhan. Jangan waktu di gereja aja manis-manis, tidak mau berkata-kata menyakiti. Di luar gereja mengata-ngatain orang, membicarain orang. Sama aja bohong Bapak Ibu. Dimanapun kita ada, dimanapun kita berada, kita hadirkan Tuhan. Itu yang dikatakan. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Tidak cuma nyanyi toh. Praktekkan dalam hidup. Di mana aku ada, engkau ada, itu artinya perbuatan kita. Karena ada Yesus, karena Yesus itu hidup dalam hidup kita. Dimanapun kita ada, dia ada. Dia memperhatikan setiap tingkah laku dan perbuatan kita. Apa yang kita lakukan. Kita sering tidak menghormati Tuhan dalam hidup ini. Kita sering sembrono, kita sering berkata-kata yang seenaknya. Karena dia pikir Tuhan tidak ada. Saya katakan hari ini Tuhan ada.
Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau kita benar-benar menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar mengatakan Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Kalau kita mengatakan Tuhan hidup dalam hidup kita. Kita tidak berani berlaku salah di hadapan Tuhan. Kita tidak berani berkata-kata yang tidak senonoh dalam hidup ini. Pikiran kita, apapun dalam kehidupan kita. Tidak berani kita melakukan kesalahan Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar hari ini mengatakan Yesus engkau ada. Sebab pujian yang kita naikkan tidak mudah. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Untuk menyenangkan Tuhan hidup kita ini. Kita diciptakan ini Bapak Ibu. Bukan untuk dunia ini. Bukan untuk kesenangan dunia ini sebenarnya. Tapi banyak orang gak sadar. Dikiranya hidup di dunia ini selama-lamanya. Nanti pulang ditanya Tuhan, apa yang kau lakukan selama ada di dunia ini? Aku kan ciptakan engkau untuk menyenangkan aku, kata Tuhan. Engkau ada di dunia ini untuk menyenangkanku, kata Tuhan. Untuk serupa sepertiku, sempurna seperti Bapa. Aku ciptakan itu untuk kalau kita hari ini ada, kita hidup di dunia ini. Sudahkah engkau menyenangkan aku? Sudahkah engkau hidupmu serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa? Sudahkah engkau melakukan kehendakku dan menyelesaikan pekerjaanku? Saat kita pulang, kita pasti pulang Bapak Ibu, apalagi zaman Covid ini, tidak tahu. Sejam kemudian, 2 jam kemudian banyak terkapar, langsung pulang. Sudahkah kita siap hari ini? Nanti ditanya Tuhan, jangan berpikir seperti ini. Oh tuh pendeta sana dulu saya diajarkan sama pendeta bahwa kalau percaya Yesus nanti setelah mati nanti dibenarkan di sana. Enggak, Bapak Ibu Saudara akan disesatkan. Jangan menyesal bahwa dari sekarang kita memperbaiki hidup kita selama kita ada di dunia ini. Selama kita ada diberi waktu, di kesempatan ini, kita memperbaiki diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya sampaikan kebenaran ini, Bapak Ibu lakukan. Setelah Bapak Ibu atau saya pulang, saya sangat bersyukur kepada orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kepada saya tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, saya sangat berterima kasih kepada orang yang mengingatkan tentang kebenaran firman Tuhan yang benar-benar yang tidak menyesatkan kita. Banyak hari ini pengajaran yang menyesatkan Bapak Ibu. Hati-hati. Hati-hati saya katakan. Cari kebenaran firman Tuhan yang benar-benar membawa kita nanti ke dalam kerajaan surga. Sehingga Tuhan katakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jangan sampai nyangkau aku tidak pernah kenal engkau karena engkau melakukan kejahatan. Banyak orang mengatakan kebenaran ini hanya untuk konteks nabi palsu. Bukan itu Bapak Ibu, semua yang tidak melakukan kehendaknya baik kita sebagai hamba Tuhan ini. Kalau saya tidak melakukan kehendaknya itu namanya nabi palsu. Pendeta palsu. Jemaat palsu, kalau kita tidak melakukan kehendaknya. Sebab itu bilang, nyangkau aku tidak pernah kenal engkau, karena engkau melakukan kejahatan. Di situ tidak ada konteksnya, nabi palsu, nyangkau, nggak ada. Barang siapa tidak melakukan kehendaknya. Sebab itu ada yang berkata, aku sudah melakukan ini Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah melayani Tuhan dan sebagainya. Tuhan bilang, nyangkau aku tidak pernah kenal engkau, karena engkau melakukan kejahatan. Memang ibadah dia menyanyi, memuji Tuhan, berdoa. Tapi dia tidak melakukan kehendaknya yang benar-benar benar. Sesuai standarnya Tuhan. Menjadi standar orang Kristen itu tadi apa? Melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaan. Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Kita harus menjadi serupa dengan dia. Kita harus mengikuti jalan-jalannya. Yesus adalah teladan kita Bapak Ibu. Tidak ada yang lain.
Kita harus mengikuti apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan ini. Amin. Maaf Bapak Ibu, ini firman-Nya keras. Tapi inilah yang sesungguhnya. Saya tidak bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan menyenangkan telinga Bapak Ibu. Saya nanti akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Apalagi hari-hari belakangan ini, hari-hari zaman yang semakin berat ini Bapak Ibu. Kalau kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hai engkau yang letih lesu datang pada berdoa, sakit gigi didoakan selesai. Ya ilah Bapak Ibu, sudah tidak seperti itu lagi Bapak Ibu. Apalagi menghadapi dunia ini yang semakin berat. Seorang pelayan Tuhan harus menyatakan kebenaran Tuhan yang sangat benar, yang sungguh-sungguh benar. Walaupun itu keras. Karena saya juga mempraktekannya dalam kehidupan Bapak Ibu. Tidak mudah. Saya dulu yang harus melakukan kebenaran ini. Sebab itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sebelum aku menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan, aku dulu yang mempraktekannya dalam hidupku. Aku benar-benar membuktikan kebenaran itu dalam hidupku. Apa yang aku sampaikan tidak cuma palsu, tidak cuma hanya sekedar teori. Tapi benar-benar firman itu hidup dalam kehidupan saya. Artinya saya mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Saya tahu sulit dan berat Bapak Ibu. Hanya ini yang saya harus lakukan, tidak ada lain. Karena Tuhan bilang, kuciptakan engkau untuk menyenangkan aku. Kita ada untuk melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini tugas kita sebenarnya. Selama kita ada di dunia ini. Sadar Bapak Ibu, kita ada di dunia ini hanya untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang lain. Mati kita tidak bawa harta dunia ini. Nama baik kita kejar-kejar, hilang, fana semuanya. Yang ditanya di tahta pengadilannya, kita pasti diadili di tahta pengadilannya Bapak Ibu. Sangat mengerikan Bapak Ibu kalau kita tidak melakukan apa yang Dia kehendaki. Tuhan bilang, nyah, aku tidak pernah kenal engkau. Sangat mengerikan nanti kalau Tuhan tidak kenal kita Bapak Ibu. Artinya kalau kita tidak melakukan apa yang Dia kehendaki. Artinya adalah kalau kita tidak serupa dengan Yesus. Ini bukan karakterku ini. Dia tidak pernah melakukan apa yang ku kehendaki. Karakter Yesus. Kalau selama kita di dunia ini kita tidak melakukan, kita tidak mempraktekkan kehidupan kita seperti Yesus, karakter Yesus, memiliki karakter Yesus, kita tidak dikenal di sana Bapak Ibu. Kalau sebab itu ada kesempatan ini kita memperbaiki hidup kita supaya kita serupa seperti Yesus, supaya kita memiliki karakter seperti Yesus. Kita memiliki buah-buah roh, lemah lembut. Tidak ada kejahatan, hidup kita tidak bercacat, tidak bercela. Apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini saja yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Sehingga nanti di sana Tuhan lihat, oh ini dia yang selama ini berjuang untuk melakukan kehendakku. Dia serupa sepertiku. Inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Masuklah. Tapi bagi mereka yang tidak melakukan, Tuhan bilangnya langsung ceblos. Tidak ada tempat di sana Bapak Ibu. Sebab yang ada di dalam kerajaan adalah orang yang memiliki sifat Kristus, memiliki serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Kalau di surga sana tidak mungkin orang di dalam surga itu orang punya kelakuan bejat, jahat, suka ngomel, suka selingkuh, suka ngata-ngatain orang. Tidak mungkin tinggal di surga Bapak Ibu, tidak mungkin. Orang yang di surga sana orang yang seperti Yesus. Orang yang sudah melakukan apa yang Dia kehendaki selama ada di dunia ini. Amin.
Mari, ada waktu dan kesempatan bagi kita Bapak Ibu. Ini berita yang baik bagi kita. Berita sukacita bagi kita. Amin. Jangan memble, aduh berat. Aduh ikut Yesus, aduh aku ikut di gereja ini, aduh kok begini. Firmannya begitu berat, malas aku masuk gereja ini, sakit telingaku. Bapak Ibu walaupun sakit tapi Bapak Ibu masuk surga. Amin. Amin, ini kebenaran saya katakan. Saya tidak menipu Bapak Ibu Saudari. Karena saya pernah menjalani kehidupan di dalam kebenaran firman Tuhan yang salah. Sebab itu saya tidak mau salah dan saya tidak lagi mau menyesatkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Yang istilahnya yang polos, yang murni mau mencari Tuhan. Bapak Ibu saya tahu murni mau mencari Tuhan. Tapi kalau kami sebagai pelayan Tuhan tidak menyampaikan kebenaran, betapa kasihannya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Jangan mau disesatkan Bapak Ibu. Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Berikan ke aku pengertian-Mu yang sungguh-sungguh. Tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Aku tidak mau disesatkan. Aku tidak mau ditolak nanti akhir hidupku Tuhan. Tuhan, di mana tempat pendeta, di mana tempat gereja yang benar-benar yang membawa aku di jalan keselamatan. Bapak Ibu berdoa, yang bisa menuntun aku ke jalan-jalan-Mu Tuhan. Karena banyak Bapak Ibu seperti saya dulu, ini saya buka di hadapan Bapak Ibu Saudari. Banyak gereja cuma hanya untuk kepentingan seorang pendeta, kepentingan pribadi. Nama baik seorang pendeta. Tapi tidak menyampaikan kebenaran, tidak melakukan apa yang dia kehendaki dalam kehidupan ini. Itu saya dulu, hanya untuk memuaskan keinginan saya. Supaya saya dihormati orang, supaya saya dihargai orang. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau Esther, kau jahat. Bertobat engkau. Bapak Ibu saya bertobat, melewati namanya proses. Di situ saya sadar, Tuhan menyadarkan saya. Saya bilang, Tuhan, apa yang kau kehendaki, apa yang membuat hidupku tidak berkenan di hadapan-Mu. Banyak hal Tuhan bukakan melewati kebenaran firman Tuhan yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu Saudari hari ini. Amin. Ini saya melewati Bapak Ibu. Sebab itu melewati saya dulu. Saya bisa menyampaikan kebenaran ini. Karena banyak orang hari ini tersesatkan. Saya meratap, saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, masih banyak hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu yang tidak menyampaikan kebenaran-Mu yang sungguh-sungguh benar. Kelihatannya benar, tapi mempunyai intrik di dalamnya. Mempunyai kepentingan pribadi di dalamnya. Saya dulu juga menyampaikan kebenaran. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Aku tidak berkenan kepadamu Esther. Aku muak dengan pelayananmu. Aku benci dengan pelayananmu. Dengan caramu melayani aku. Melayani pekerjaanku bukan begitu. Hidupmu menjadi contoh, menjadi teladan. Seperti apa yang Tuhan teladani dalam hidup ini. Itu yang kamu contohi dalam hidup ini. Itu yang kamu jalani dalam hidupmu. Supaya kamu bisa menjadi berkat. Supaya hidupmu memberkati orang-orang yang hari-hari ini mencari kebenaran firman Tuhan. Yang tulus. Saya tahu Bapak Ibu tulus hari ini. Makanya saya kata kalau hari ini saya tidak sungguh-sungguh menyesatkan saudara, betapa berdosanya saya nanti. Betapa terkutuknya saya nanti Bapak Ibu. Saya tidak mau ditolak oleh Tuhan. Karena saya melakukan kejahatan. Sebab itu Bapak Ibu, bukan berarti saya sudah sempurna hari ini. Saya terus berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya tahu itu berat. Sebab itu Rasul Paulus bilang,
hanya Kristus di dalam hidupnya. Takut kehilangan nyawa, akan kehilangan nyawa. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Semua ini sampah, kata Rasul Paulus. Segala sesuatu yang ada di dunia ini semua sama dianggap sampah bagi dia. Hanya Yesuslah. Mati adalah satu keuntungan bagi Rasul Paulus. Artinya, buat apa tinggal di dunia ini? Apa yang kita cari? Apalagi zaman Covid ini Bapak Ibu, rawan sekali. Kita dengar di mana-mana. Setiap hari ada yang mati. Pendeta banyak mati karena Covid. Waktu sangat singkat. Mari melewati kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita kepada Tuhan selagi masih ada kesempatan. Selagi ada kesempatan, jangan kita menunda-nunda waktu lagi. Kalau kita menunda-nunda waktu ini, kita akan binasa, Bapak Ibu. Kita sulit untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Jangan menunda-nunda. Kalau kita menunda-nunda hari ini, kalau hari ini kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada kita, berat kita lakukan Bapak Ibu. Sulit kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Sebab itu jangan menunda lagi. Mari minta kekuatan Tuhan. Tuhan tolong aku dapat mengerti semua yang Kau ingini dalam hidupku. Kita melakukan apa yang Dia ingini dalam hidup ini. Tuhan tolong aku, pegang tanganku Tuhan. Jangan lepaskan aku. Aku tidak mau nanti ditolak oleh Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kalau kita hari ini sudah melakukan apa yang Dia kehendaki, kita sudah berkomitmen di hadapan Tuhan. Kita tidak takut lagi menghadap dunia ini. Kita siap mati Bapak Ibu. Dulu saya takut mati karena saya belum benar-benar melepaskan keinginan saya di dunia ini. Menjadi orang Kristen cuma hanya Kristen tok. Tidak benar-benar menjadi orang Kristen sesuai standarnya Tuhan. Kristen sesuai standar Tuhan adalah serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini standar menjadi orang Kristen. Sebab itu ada orang kaya. Tuhan, apalagi yang harus kulakukan? Dia sudah melakukan hukum-hukum. Dia sudah melakukan yang baik. Berkenan, yang sempurna. Tuhan mau yang Dia berkenan dan yang sempurna. Dia cuma batas yang baik. Dia ingin berkualitas lagi seperti Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran. Di Matius 19 ayat 21 kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, karena orang kaya ini pengen sempurna lagi, ingin berkualitas lagi di dalam kehidupan kekristenannya. Dia sudah melakukan hal yang baik, itu pada umumnya. Agama lain pun melakukan ini Bapak Ibu. Tapi orang Kristen harus melebihi dari agama-agama yang lain. Kekristenan itu mahal, kekristenan itu mahal. Ya, sebab itu kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini syaratnya Bapak Ibu. Kalau kita mau sempurna, jual harta milikmu. Artinya tidak selalu harta dunia ini. Artinya yang mengikat kita ini Bapak Ibu. Tuhan, aku nggak mau begini. Orang menyakiti aku nggak mau disakiti. Aku harus membalas kejahatan. Ini nggak bisa, dia tidak mau melepaskan dirinya. Dia tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada Tuhan, kepada kita. Aku harus benci dia karena dia menyakiti aku.
Kita harus lepaskan itu Bapak Ibu. Kalau kita mau sempurna, mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, baru bisa mengikuti Tuhan katanya. Di Matius 19 ayat 21 ini jelas Bapak Ibu, Tuhan sendiri yang ngomong, bukan saya. Jadi Bapak Ibu keluar dari gereja, itu pendeta, kayak dia aja. Ini kebenaran, bukan saya yang ngomong. Kata Yesus, amin. Kata Yesus kepadanya, kepada orang kaya itu tadi ya, kepada kita yang mau. Tuhan, aku mau mengasihi engkau. Ya kalau kau mau mengasihi aku, lakukan kehendakku. Hidupmu harus berubah dari kodrat dosa menjadi kodrat Allah. Yang tidak benar jadi benar, amin. Minta Tuhan ubahkan diri kita Bapak Ibu. Kalau mau sempurna terus lakukan. Berjuang. Jangan main-main hidup ini, jangan suam-suam. Kalau mau jadi panas-panas sekali, jangan suam-suam kuku. Di Wahyu 3 pasal yang ke-16 mengatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mengerikan Bapak Ibu. Banyak orang suam-suam, nggak dingin, nggak panas. Kalau mau ikut Tuhan tuh panas-panas sekali, ekstrim. Amin. Mau gila-gilaan sama Tuhan, biar orang katakan hidupmu nggak normal, nggak apa-apa. Aku nggak peduli kata orang. Yang penting Tuhan, aku berkenan kepadamu. Amin. Kalau saudara masih mendengar orang, kata orang, saudara celaka, saudara binasa. Jangan peduli apa kata orang. Kita hanya peduli kepada Yesus. Amin. Allah yang kita sembah hanya Dia, yang kita harus takuti Dia, yang kita harus hormati hanya Yesus saja dalam hidup ini. Amin. Kalau kita bisa menghormati Yesus, kita juga bisa menghormati orang lain. Amin. Amin. Kalau kita belum bisa menghormati manusia, berarti kita juga belum bisa menghormati Yesus. Tidak menghargai pemimpin, tidak menghargai orang lain, orang tua. Bagaimana dia bisa menghargai Yesus? Bagaimana dia bisa menghormati Tuhan Yesus? Bohong itu. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini, saya benar-benar mengatakan ini dengan tulus. Karena begitu berat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena inilah kebenaran yang sungguh-sungguh yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya Bapak Ibu. Sebab itu saya menyampaikan dengan hati yang tulus kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Saya ingin kita semuanya tidak binasa. Seperti Tuhan Yesus berkata, Dia tidak inginkan satu pun antara kita yang binasa. Amin. Dia tidak inginkan. Sebab itu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan utuslah aku, pakai aku. Walaupun harga yang dibayar itu mahal. Aku mau Tuhan, aku rela hidup. Apapun kata orang. Aku ingin orang-orang yang kukasihi diselamatkan. Kita semua diselamatkan, kita nanti akan ketemu di surga nanti, amin. Mari kita berjuang selama kita ada di dunia ini. Kita tercipta hanya untuk menyenangkan Dia. Ingat Bapak Ibu, kita ada di dunia ini sekali lagi hanya untuk menyenangkan Dia. Amin. Kita sadar ini dan kita minta pertolongan Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan untuk hidup kita hari lepas hari selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan, supaya ini kita praktekkan dalam kehidupan kita setelah kita keluar dari gereja ini. Mulai kita mempraktekkannya dalam hidup kita. Kita menghormati Tuhan karena Dia ada dimanapun kita ada. Amin. Jangan lagi seenaknya kita berkata-kata, berpikir yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan menyakiti Dia, jangan menyakiti hati Tuhan lagi. Amin. Mari kita komitmen ke hari ini. Kita angkat pujian ini
sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita katakan menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Walaupun kita belum melakukannya, Tuhan tahu. Amin. Nanti Tuhan yang memberikan kekuatan kita. Yang penting kita hari ini komitmen di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, Dia yang memberikan kita kekuatan. Dia yang memberikan kita energi. Dia memberikan kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Saya dulu menganggap tidak mungkin aku bisa, Tuhan. Yang kudus itu hanya Engkau. Tapi hari ini Tuhan, saya membuktikan Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang penting kita hari ini, kita mau, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau, aku mengasihi Engkau. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan apa yang Dia kehendaki. Hidup kita selalu menyenangkan Dia dalam hidup ini. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian, dikatakan menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Menyenangkan hati Tuhan Lebih dari segalanya. lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, Disingkatnya hidup, kesempatan berharga. kesempatan berharga Karena anugerah di renungan hati ini, di renungan hati ini, kata dan perbuatan, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, di semua rencanamu, semua cita-citaku, citaku, seturut kehendakmu ya Tuhan. kehendak, Sekali lagi kita angkat pujian ini, kita katakan menyenangkan hati Tuhan. menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidup, kesempatan berharga karena anugerah. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendakmu. Kau ciptakan Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. di mana Engkau ada. Aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang terhentikan, tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan
kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Mari kita angkat pujian ini bersama, katakan Engkau ciptakan. Ciptakan aku Untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, buat nasihat-Mu, buat teguran-Mu Bapa bagi kami hari ini. Bukakan pemahaman kami Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Hati yang takut dan gentar kepada Engkau Tuhan. Supaya kami dengan tulus, dengan rela melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami ini. Karena inilah yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami ada di dunia ini, kami ada hanya tercipta untuk menyenangkan Engkau. Hanya untuk melakukan kehendak-Mu. Hanya untuk Tuhan, supaya menjadi seperti Engkau. Tidak ada yang lain Bapa yang kami ingini di dunia ini selain Engkau saja. Selain untuk menyenangkan Engkau Bapa, tolong kami Bapa. Tolong kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan. Kami tidak bisa Tuhan berjalan di jalan-jalan-Mu. Pegang tangan kami, tolong kami Bapa. Tolong anak-anak-Mu Bapa. Kasihanilah kami Bapa. Bagi orang-orang yang kami kasihi juga, Tuhan tolong Bapa. Kami rindu, kami hanya menyenangkan. Terima kasih Bapa buat kebenaran. Kau memberkati jemaat-Mu. Kau memberkati setiap hati mereka yang mau, yang rindu untuk melakukan kehendak-Mu. Kau memberkati kami semua. Saudara kekasih, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan, pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Silakan.